Udah untuk masuk dok, udah masuk Zoom. Bismillahirrahmanirrahim. Dipersilakan kepada jemaah yang akan bersama-sama menyimak kajian MQ pagi, insyaallah bersama Dr. Asep Hermana langsung dari Masjid Darut Tauhid Bandung, dan juga bersama Dr. Aditya Agung Pratama. Dia merupakan dokter spesialis anak, dan Teh Diana Rahmah, beliau merupakan psikolog anak. Langsung via Zoom insyaallah, jadi hybrid. Persilakan kepada jamaah untuk lebih merapat lagi. Maju lagi Dek, silakan. Yang di sebelah kiri boleh merapat lagi. Silakan maju lagi Dek. Ya. Ya, yang paling dekat dengan sumber ilmu insyaallah pahalanya pun berbeda. Ayo, lebih dekat lagi. Sini Dek, terus merapat. Merapat Dek. Di sini ini masih kosong. Di sebelah kanan masih kosong. Silakan. Maju Dek, maju. Maju Dek. Maju. Membuat setengah lingkaran. Persilahkan. Assalamualaikum. Maju Dek, maju Dek, maju. Tidak usah takut dan tidak usah tengok kanan dan kiri. Ya, semua. Ya, melingkar nak. Ayo, melingkar siap nak. Ada di mana Pak? SMP Negeri 10 Depok. SMP Negeri 10 Depok. SMP Negeri Depok. Ya, 10 Depok. 10. Baik, mari kita bersama-sama mulai kajian MQ pagi dengan bersama-sama mengucapkan basmalah dan salawat Nabi. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala sakinah fi qulubil mu'minin lizdadu imanan ma imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala Muhammad la nabiyya ba'da. Alhamdulillah, pagi hari ini kita masih diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk sama-sama berkumpul ya Pak. Untuk sama-sama kita menghirup napas pagi. Ada yang belum bernapas dari bangun? Udah ya semua ya? Bisa ada yang lupa? Alhamdulillah, hari ini Allah takdirkan kita masih bisa untuk menghirup dan menghembuskan nafas. Bukankah ini sebuah nikmat yang sangat besar? Andai kata napasnya berhenti, mungkin adanya bukan di sini ya. Mungkin adanya jadi di kamar jenazah ya. Alhamdulillah, pada pagi hari ini berapa hari lagi kita menjelang Ramadan? 12. Semoga kita disampaikan umurnya pada Ramadan yang kita cintai. 12 hari menjelang Ramadan. Nah, alhamdulillah di sini banyak anak-anak dan mantan anak-anak Pak ya. Mantan anak-anak dari SMP Negeri 10 Depok. Mana SMP 10? Kok cuma ada 10 Pak? Oh enggak. Alhamdulillah. Yang lainnya dari mana ini? Dari tadi ya, alhamdulillah. Baik. Ketika kita akan menghadapi sesuatu yang sangat berharga, ketika kita akan menghadapi suatu waktu yang dimana waktu itu sangat istimewa, ketika kita menghadapi suatu tempat di mana tempat itu sangat berarti bagi kita, misalnya seseorang ingin naik gunung 17 Agustus, artinya sebelum 17 Agustus apa yang harus dilakukan? Persiapan agar tubuhnya sehat, persiapan agar bekalnya cukup, persiapan agar bisa dia menikmati tahapan demi tahapan naik gunung sehingga 17 Agustus bisa mengibarkan bendera di puncak gunung, seperti itulah. Nah, ketika kita akan memasuki bulan Ramadan, Ramadan itu enggak tiap pekan Pak, enggak tiap bulan, dan tidak ada jaminan tahun depan kita itu akan memasuki bulan Ramadan. Nggak ada jaminan tuh Pak. Sehingga karena waktu Ramadan itu tidak setiap bulan, maka kita harus antisipasi. Kenapa? Karena saat itulah Pak, limpahan pahala Allah berikan terus menerus.
Jadi intinya bagaimana caranya agar kita sampai dan menjalani bulan Ramadan ini dengan kondisi yang betul-betul fit, kuat, sehingga ibadah yang kita lakukan betul-betul bisa maksimal. Jadi di MK pagi ini setiap hari Sabtu persiapan seperti itu. Nanti pekan depan persiapan buat para senior, Pak ya. Kemarin udah persiapan buat pendeta DM. Nah, pada pagi hari ini insya Allah kita mengundang 2 ahli, yaitu dokter spesialis anak dan Teh Diana Rahma. Beliau adalah seorang psikolog anak. Jadi anak-anak kan kita didik untuk belajar saum ya Pak ya. Jangan sampai nanti ketika mendidik anak caranya salah sehingga anak itu trauma, sehingga saum itu tidak dinikmati oleh anak Pak, malah jadi beban mental. Nah, ilmunya itu ada, nah qadarullah ahlinya itu ada. Mudah-mudahan kita bisa berbincang pada pagi hari ini. Sahabat-sahabat MKTV, MKFM ataupun sahabat-sahabat di medsos Agim lainnya, mari kita coba telusuri ya. Kita coba gali sebetulnya apa sih yang membuat anak itu sehingga belajar saum itu menyenangkan, gitu Pak ya. Jadi jangan sampai jadi beban. Baik, kita sapa dulu Dr. Aditya Agung Pratama. Mangga Dr. Adit. Assalamualaikum Dok. Waalaikumsalam warahmatullahi. Sehat Dok? Alhamdulillah. Nuju di mana Dr. Adit teh? Lagi di rumah Dok. Lagi di Bumi. Itu banyak buku gitu di belakangnya. Mohon sama background Dok. Masya Allah. Yang kedua adalah Teh Diana Rahma. Alhamdulillah kita jumpa lagi Teh ya. Ya, alhamdulillah Dok. Iya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, ada 2 pakar yang dianugerahi oleh Allah ilmu tentang anak. Sebetulnya anak itu usia berapa tahun ya sebetulnya, Dok? Yang disebut anak-anak. Definisi ya Dok ya, yang disebut dengan anak itu dari mulai terbentuknya dari mulai pembuahan sampai dengan usia 17 tahun. Oh, kalau gitu saya masih anak-anak dong ya. 17 tahun plus sabar hata Dok. Oh, saya masih anak-anak. Alhamdulillah. Kenapa ketawa? Sampai 17 tahun Dok. Ya, berarti saya pernah anak kan, ya. Undang-undang perlindungan anak juga sampai 17 tahun diberlakukannya di Indonesia ini. Sampai 17 tahun. Ya. Baik, kalau begitu. Teh Diana. Teh? Baik. Kalau dari psikolog juga sama Teh? Usia anak itu? Ya, jadi kalau kami merujuknya memang ke kalau dari ini mungkin suara saya terdengar ya, jelas Teh. Lagi error kebetulan nih. Jelas Teh? Jelas. Ya, kurang lebih sama dengan yang tadi disampaikan oleh Dr. Adit, karena kami juga mengacunya selain dari panduan dari internasional juga dari undang-undang di Indonesia gitu ya. Nah, memang ini menjadi salah satu hal menarik ketika kita bicara anak dalam konsep Islam gitu ya. Mungkin akan ada beberapa perbedaan gitu. Jadi termasuk bagaimana misalnya menyikapi ketika sudah masuk takrif syar'i, pembebanan berarti di usia balik gitu ya. Nah itu maka sudah tidak disebut anak misalnya kalau dalam Islam. Tapi kalau dalam psikologi kurang lebih secara umumnya kita pakai patokan awalnya sama Dok. Gitu. Ya, baik, kita akan coba nih dari ilmu 2 pakar kita ini. Dr. Adit, apa sih yang membedakan? Ya, jelas nggak Dr. Adit? Jelas Dok. Baik, Dr. Adit, kira-kira apa yang membedakan saum itu pada anak dan dewasa gitu Dr. Adit? Dan bagaimana kira-kira secara fisik saum yang dilatihkan pada anak itu, kan anak itu lagi tumbuh kembang ya Dr. Adit ya? Mohon. Saya sekarang lagi tumbuh uban maksudnya ya. Jadi lagi tumbuh kembang tuh, bagaimana kecukupan energi, kecukupan kalori, apakah saum itu bisa mengganggu enggak? Ataukah misalnya anak itu misalnya lagi proses belajar mengajar begitu ya? Belajar begitu ya? Apakah itu bisa mengganggu atau tidak? Kira-kira pembelajaran saumnya seperti apa Dr. Adit? Mangga silakan. Ya. Mohon Dok. Jadi kalau misalnya kita melakukan saum itu sebenarnya secara medis
makanan yang dimakan pada saat sahur itu akan dipecah, gulanya itu akan dijaga, kadar gulanya menetap itu dalam waktu 2 jam. Dalam waktu 4 jam. Jadi aman nih dari misalnya sahur kan insya Allah dari mulai jam 4:30 gitu, misalnya mulai subuh kan. Dalam 4 jam itu si makanan yang dimasukkan pada saat sahur itu akan difungsikan untuk menjaga kadar gula dalam durasi 4 jam. Kemudian selanjutnya nanti dari akan memecahnya, nanti ada karbohidrat, protein, kemudian ada juga lemak. Nah, kemudian tubuh akan melakukan kompensasi. Kalau misalnya pada saat puasa kan insya Allah kalau di Indonesia ini puasa itu durasinya sekitar sampai 12 sampai 13 jam ya. Nah, tubuh akan mulai memecah dari cadangan gitu itu, ya. Itu sekitar durasinya setelah 16 jam kemudian. Jadi pada dasarnya puasa itu tidak mengganggu siklus metabolisme pada anak ini. Jadi karena puasa itu kan hanya sekitar durasinya 12-13 jam, sedangkan sahur aja sudah menjaga spare itu buffer itu sekitar 4 jam setelah puasa, setelah sahur. Kemudian ditambah sisanya berarti kan hanya sekitar 8 jaman. Jadi metabolisme itu insya Allah tidak akan terganggu pada saat puasa karena pemecahan dari protein, lemak itu dan yang lainnya itu terjadinya setelah 16 jam. Jadi insya Allah tidak mengganggu, Dok. Oh, baik. Secara medis ke dalam tubuh, kondisi tubuh anak-anak. Jadi kalau misalnya amunisi mah pertamax premiumnya itu aman aja begitu ya. Mohon. Jadi anak itu tidak menjadi gara-gara saum jadi kelaparan. Kalaupun ada rasa lapar begitu ya. Nah, yang jadi kendala kalau pada anak itu kan berbeda-beda Dokter Adit. Misalnya anak TK tuh ya, kemudian anak SD begitu ya. Ada, kalau saya mah dulu belajar saum teh sampai bedug ya Pak. Jam berapa tuh Pak sampai bedug? Sampai lohor katanya. Ya. Apakah memang pembatasan itu kalau secara kecukupan kalori itu seperti itu Dokter Adit? Ya. Makanya Dok yang disebut dengan anak itu range-nya tuh kan luas ya Dok ya, dari yang tadi saya bilang itu dari mulai pembuahan sampai 17 tahun. Tentu treatmentnya itu berbeda ke setiap kelompok umur. Dan yang namanya anak itu bukan dewasa, bukan badan orang dewasa, bukan dewasa muda gitu. Karena dari metabolisme, dari pola pikirnya tentu berbeda. Halo Dokter Adit. Ini tuh saya yang mati atau Dokter Aditnya? Wah kayaknya mas sayanya ini tuh yang. Halo Dokter Adit. Teh Diana masih. Baik. Dokter Adit nge-press dulu ya. Baik, kita ke Teh Diana dulu. Teh, kalau jadi anak mungkin Teh ya, apa sebetulnya yang jadi kendala ketika pembelajaran untuk saum Teh, kira-kira Teh? Anak-anak itu biasa jajan begitu ya, biasa sarapan begitu, kemudian biasa ngemil begitu Teh ya. Sekarang disuruh tidak makan, tidak minum, kira-kira yang jadi problem apa Teh biasanya Teh? Ini belajar saum yang menyenangkan gitu ya. Iya betul ya. Konteksnya adalah bagaimana kita membantu mempersiapkan anak ketika nanti pada saatnya dia sudah saum menjadi tidak berat gitu. Nah, mohon izin Dok dan Dokter Adit saya share screen sebentar gitu ya. Iya. Bisa di slide show Teh biar agak besar. Sudah tampil di layar ya? Ya. Sudah saya slide show sebentar. Baik. Sip. Alhamdulillah. Jadi Bapak Ibu sahabat MK pagi yang baik, pagi hari ini kita akan bicara tentang bagaimana mengenalkan saum atau belajar mengajarkan saum yang menyenangkan pada anak. Karena waktu kita terbatas, maka izinkan saya memberikan jurus 3B dulu nih Dok. Oh ya. 3B begitu 3B, ya. Gitu ya supaya saya dulu 3B waktu SMP. Berkenalan, bertahap, dan berlatih. Oke. Nah, ketika kita bicara
berkenalan, tak kenal maka tak sayang. Ya, selalu jalannya amal adalah dengan ilmu. Maka kita perlu ketika kita mau anak-anak ini mereka bisa menjalankan saum dengan baik, itu maka mereka perlu dikenalkan, istilahnya dikenalkan sebelum masanya mereka masuk wajib. Kesan pertama selalu punya dampak yang penting, gitu ya. Nah, kenapa saya bilang ini menjadi salah satu poin perhatian? Karena seringkali kalau kita bicara perkembangan anak, karena saya dari psikologi, anak ini kita sama-sama tahu adalah peniru ulung, gitu ya. Oh, peniru. Jadi gitu ya. belajar yang paling alami adalah dengan mengimitasi, meniru. Nah, meniru siapa? Tentunya lingkungan terdekat, dalam hal ini figur orang tua, keluarga, itu menjadi sosok yang akan mereka tiru. Jadi ketika kita bicara kesan pertama ini, berkenalan sebagai media perkenalan, kalau orang tuanya ada saja ternyata cemberut gitu ya, ketika mau datang Ramadan udah masuk Rajab dan Syakban misalnya, waduh bentar lagi nih bakalan berat, aduh uang belanja nanti harus pasti kurang, pokoknya yang tertangkap oleh anak adalah hawa yang beban gitu ya, berat, maka ini pun yang akan ditangkap oleh mereka. Nah, makanya sebaliknya kita bantu supaya kesan ini justru dibangun dengan bahwa berpuasa tadi, ibadah saum di dalam Ramadan ini adalah sesuatu kabar gembira gitu, yang Allah berikan hadiah kepada kita umat muslim, dan itu tercermin dari orang tua. Nah, yang kedua, poin pentingnya adalah kalau dari psikologi adalah bicara tahapan perkembangan anak. Jadi kalau kita mau mengenalkan puasa pada anak, selalu perhitungkan usia mereka, seperti tadi Dr. Adit sampaikan. Jadi range anak itu ada beberapa tahapan. Tentunya setiap tahapan usia punya ciri khasnya masing-masing. Katakanlah kalau kita bicara sekarang berkenalan anak-anak usia prasekolah ya, atau usia dini, maka tahapan pola berpikirnya tentu masih terbatas. Mereka pola berpikir yang konkret gitu ya. Jadi ketika bicara kakak, kita mau puasa nanti supaya kita dapet sayangnya Allah, dicintai Allah gitu ya. Itu kadang-kadang perlu kita turunkan gitu kepada anak. Bentuk sayang dan dicintai oleh Allah itu seperti apa sih gitu. Jadi misalnya kalau kamu disayang itu kayak apa? Oh, adik mau minta atau kakak mau minta sesuatu lebih mudah ya gitu. Nah, hal-hal seperti itu kita bisa bantu gitu ya. Dan gunakan cara yang tepat tadi ya, seperti kalau ini menarik Dr. Asep. Ada penelitian ya, sebenarnya ada beberapa penelitian. Kalau kita bicara mengenalkan ibadah saum, ini kan sebenarnya tidak di puasanya saja ya, tapi melekat bagaimana keistimewaan Ramadan ini kepada anak-anak gitu. Nah, salah satu media yang luar biasa punya efektivitas yang tinggi terutama pada usia anak-anak di awal itu adalah dengan storytelling, bercerita. Nah, ini Masya Allah gitu ya. Ya Bunda mungkin di sini juga sering mengalami ya. Kalau di dalam Islam makanya kenapa kita diminta untuk berkisah gitu. Insya Allah, karena berkisah ini punya keselarasan, punya cara yang lebih mudah diserap oleh anak, berkesan, ada hikmah di sana gitu ya. Dan salah satu bonusnya adalah bisa meningkatkan bonding, kedekatan ikatan dengan orang begitu tua pada saat bercerita. Karena tadi ya kesan pertama ini menjadi penting. Jadi kalau asosiasi anak bahwa puasa itu beban berat, maka akan sulit kita memasukkan hal-hal yang nilai-nilai ini kepada anak. Tapi kalau mereka merasa bahwa puasa itu sesuatu hadiah menyenangkan, maka bonding ini akan menjadi salah satu penguatnya, ya. Nah, yang terakhir belajar dengan mengalami, ini juga salah satu penting. Jadi kalau kita bilang pengalaman itu menjadi poin penting, anak-anak memang nanti saya bilang yang kedua bertahap gitu ya. Ini jadi salah satu kuncinya, gitu. Kenapa? Karena misalnya kita bilang nanti kakak kalau puasanya mau belajar puasa bisa dapat hadiah gitu ya dari Allah. Asosiasi dia mungkin hadiah itu seperti apa? Mungkin ketika anak ini masih kecil, katakan usia mau 3 tahun, 4 tahun, dia senang susu coklat gitu. Ketika kita bilang bisa pilih hadiah yang kamu mau gitu ya. Bayangnya adalah
aliran sungai coklat ya nggak apa-apa gitu. Atau misalnya ketika keistimewaan pintu puasa itu dalam pintu royan gitu ya, kita lihat kalau kita masuk pintu istimewa itu akan menyenangkan, dia masuk satu pintu yang bagus, terus rasanya seperti apa. Nah itu biasanya akan lebih berdampak. Demikian dok, ini untuk poin pertama ya. Gitu. Jadi anak itu peniru ulung, sehingga buatlah pertama kita kesankan Bapak Ibu semua jelang Ramadan, tarhib Ramadan itu ternyata perlu tuh untuk pengkondisian bagaimana kita merasa gembira dengan datangnya Ramadan. Ketika kita misalnya mengeluh dengan datangnya Ramadan, maka itulah yang akan ditiru oleh anak. Begitu Teh ya? Iya betul. Ya. Itu tahap pertama, tak kenal maka tak sayang ya Teh ya. Nah tahap kedua bagaimana Teh? Nah yang kedua, Bapak Ibu semua, sahabat NK Padi, bertahap. Nah bertahap ini 3 kata kuncinya ya. Jadi saya coba awal gitu ya. Jadi kalau kita bicara start anak mengajarkan puasa, nanti mungkin Dokter Adit bisa lebih banyak melengkapi gitu ya. Mohon izin saya dari sisi bagaimana kita mungkin bisa memfasilitasi anak sesuai dengan kesanggupannya dulu gitu. Jadi kalau misalnya anak ini belum pernah berpuasa sama sekali, mulai dari ketika kita bangun sahur, anaknya misalnya kita kalau masih tertidur ya, kita ajak untuk bareng-bareng ke tempat makan ketika kita makan sahur ya. Ketika mereka masih kecil, misalnya di bawah usia 3 tahun, sekedar merasakan suasana. Atau ketika sudah masuk usia TK, kita mau kenalkan, kakak mau sahurnya dari jam berapa, yuk kita kalau mau bareng sama ayah bunda, kita bisa mulai sesuai jam sahur. Tapi kalau ternyata anaknya belum sanggup gitu ya, maka kita bisa mencoba menawarkan di jam ketika dia baru bangun tidur dia sahur. Oh iya. Awal. Jadi memang fleksibilitas ini perlu kita sesuaikan betul. dengan anak. Jadi awalnya itu bisa berbarengan sama kita, bisa juga pas jam dia bangun tidur ya Teh ya. Betul. Jadi yang penting bahwa kalau pas dia bangun tidur ternyata masih susah ya, dia dibangunkan pas sahur. Ayo sekarang kakak sudah siap, kita mau puasa sahur. Nah, meskipun dia bangunnya jam 5:30 gitu. Ya nggak apa-apa, tapi karena dalam konteks mengenalkan kita bisa menjadikan ini awal gitu ya. Nah yang kedua Bapak Ibu adalah durasi. Nah ini juga perlu kita fleksibel ya, rencanakan sesuai kesiapan anak. Mungkin si kakak belum bisa full gitu ya, pasti kalau awal-awal belajar kan tentu belum bisa full, tapi mungkin bisa cuma sampai jam 10 misalnya ketika baru usianya 4 tahun. Terus dia asosiasinya boleh minum susu misalnya gitu ya. Gak apa-apa gitu, yang penting tahapan ini kita lakukan. Jadi durasi ini bisa nanti ayah bunda sesuaikan dengan kesanggupan anak, dan tentunya nanti ada pertimbangan dari sisi fisik ya yang akan dilengkapi oleh Dokter Adit. Nah yang terakhir kalau bicara bertahap adalah bobot. Maksudnya bobot tuh artinya gini, bicara saum Ramadan itu tidak hanya bicara puasanya saja. Kadang-kadang kita ya Dokter Asep kalau bicara ayo pokoknya puasa, itu yang dijadikan patokan kesuksesannya adalah anaknya puasa. Tamat puasanya begitu ya. Gitu. Padahal kita bisa mengenalkan bahwa namanya ibadah saum di dalam Ramadan itu satu paket gitu ya. Keistimewaannya sehingga bukan saja puasa, belajar menahan lapar dan haus, tetapi ketika kita jadi senang berbagi dengan orang, kita mudah tersenyum, membantu orang tua gitu ya, sayang adik dan kakak gitu ya. Masya Allah, itu akan juga menjadi paket lengkap dari kandungan atau bobot dari puasa itu sendiri. Jadi nah ini bisa kita sesuaikan tahapannya. Jadi kalau anak ini memang tadi dalam konteks fisiknya masih belum sanggup panjang gitu ya, tadi menahan lapar dan haus belum panjang, kita bisa kombinasikan dalam sisi kontennya, bobotnya. Jadi misalnya, oke, kakak target apa ya yang pengen dicoba nih Ramadan ini? Oh, oke, berarti kakak marah-marahnya berkurang ya, gitu misalnya biasa ambekan, gede ambek gitu dok ya. Nah ini jadi salah satu motivasi yang bisa kita berikan kepada anak. Demikian dok. Jadi yang kedua bertahap ya Teh ya. Baik bertahap pada awal saumnya. Adik-adik di sini sahurnya jam berapa? 5:30 enggak?
SMP mah udah gede atau ya. Iya ya, apalagi udah kelas 10 SMP 10 ya, bukan kelas 10 ya. Nah, suatu hal yang sangat bagus dari paparan tadi yaitu masalah bobot dari ibadah Ramadannya ya Pak ya. Jadi bukan hanya kita kasih hadiah teh 100.000 ketika sampai maghrib Pak ya, tetapi bagaimana marahnya sudah berkurang ataukah tetap ya Pak, apakah berbaginya sudah nambah ataukah masih biasa saja. Nah ini juga menjadi sebuah masukan yang sangat berharga nih bagi kita Pak ya. Jadi sekali lagi masalah tahapan itu sangat spesifik, dan ketika kita memberikan pembelajaran maka pembelajaran itu juga harus diberikan dengan sesuai dengan porsi dia ya. Baik, yang ketiga teh, jadi penasaran nih teh. Nah, yang terakhir adalah berlatih. Tadi kan yang pertama perkenalan, kita mengenalkan, bertahap, dan yang ketiga adalah jurusnya berlatih. Tentunya Ramadan ini bulan latihan gitu ya. Nah, seringkali kita kalau ini mungkin karena keterbatasan waktu ya Dok ya. Sebentar lagi kita akan menjelang insya Allah masuk ke dalam Ramadan. Tapi kalau bicara berlatih ini sebenarnya bisa cicil gitu ya Ayah Bunda sebelum masuk Ramadan gitu. Oh, persiapan dah ya. Anak-anak ini bisa berlatih namanya menahan lapar dan haus misalnya ketika Ayah Bundanya lagi saum sunnah gitu ya. Kenalkan ketika sahur itu seperti apa, kenalkan ketika berbuka seperti apa, menahan itu rasanya seperti apa sih di badan kita. Karena betul tadi seperti kata dokter Adit, tubuh kita sebenarnya akan beradaptasi lama-kelamaan gitu. Jadi ini yang perlu kita latihkan kepada anak. Bisa karena biasa gitu ya, maka berubah karena biasa. Jadi kalau dalam psikologi perilaku itu kalau targetnya Ramadan itu saum itu bukan sekedar lapar dan haus, tapi ada perubahan yang signifikan, perubahan yang besar dalam perilaku, dalam bersikap, dalam kebiasaan. Nah ini sangat menjadi pas banget itu ya, momentumnya bisa pas sekali. Jadi Ramadan bisa menjadi ajang latihan. Dan yang pasti saya ingin titip nih, mohon izin di waktu yang istimewa ini kepada ayah bunda semua, sahabat MP Pagi, yuk sama-sama jadikan Ramadan ini program latihan bersama. Nah maksudnya jadi jangan si adik aja gitu ya yang jadi, jangan anaknya saja yang dilatih untuk tidak marah gitu ya, tapi bapaknya amak-amakan. Iya, kita bilang adik nggak boleh banyak ngambek, tapi ternyata mungkin ibunya juga dikit-dikit cemberut gitu ya. Nah, mari kita jadikan keluarga ini adalah tim gitu, karena kan di dalam Islam sendiri keluarga ini adalah fondasi yang paling awal gitu ya. Betapa istimewanya ketika kita akhirnya menjadikan momentum Ramadan ini menjadi sarana latihan gitu, menguatkan satu sama lain. Jadi kita bisa bilang kepada anak, kakak nanti ingatkan bunda ya, kalau bunda juga lupa tadi mungkin bunda kenapa marah-marah misalnya, bunda kenapa tidak mau bantu, itu jadi terasa lebih menyenangkan dan saling menguatkan. Dan yang terakhir, kalau kita bicara berlatih, ibaratnya latihan misalnya memanah itu kan tentu perlu ada target gitu ya. Maka pada anak-anak pun kita bisa kenalkan target dalam ibadah saum Ramadan kali ini apa. Tadi sekali lagi silakan disesuaikan dengan tahapan usianya. Nah, bicara latihan selain bicara target ya, tujuannya apa gitu ya. Nah, yang kedua yang juga penting, latihan itu akan efektif ketika dia berulang gitu. Menjadi sebuah, tadi kan prinsipnya kebiasaan itu rutinitas ya. Dan yang terakhir, latihan akan menjadi mudah untuk kita lakukan, tidak menjadi beban kalau kita menyediakan sistem apresiasi, terutama kalau konteksnya pada anak. Kita menghargai usaha mereka ya. Karena ini penting untuk menumbuhkan motivasi dalam dirinya, bahwa dia belajar puasa bukan hanya karena disuruh gitu ya. Harapannya ketika nanti sudah masuk waktunya wajib, dia memang balik gitu ya, dia merasa sudah tidak berat, dia merasa cinta, dia sayang, kangen sama namanya Ramadan. Kenapa? Karena rewardnya selalu dapat.
Demikian Dokter Asep. Baik. Mungkin, untuk pemantik ya. Alhamdulillah dapat ilmu tadi yang banyak Pak ya. Bapak masih punya anak kecil? Ini ada nih anak kecil tuh Pak. Teh, kalau anak itu ngadat pengen buka gimana nih Teh? Kan kadang-kadang suka dipaksain sama orang tuanya, jangan sebentar lagi maghrib, 5 menit lagi maghrib, padahal masih 5 jam gitu ya. Jangan nunggu aja sampai adzan asar begitu Teh ya. Anak udah merengek begitu ya. Kira-kira ada tipsnya yang enak gimana Teh ya? Baik, betul. Nah tadi tentu pertama kita jadikan patokan usianya usia berapa dulu nih gitu ya. Alangkah baiknya sebelum kita masuk ini kita bikin MOU gitu, kesepakatan. Oh iya. Namanya Ramadan tadi kan persiapan urgensinya apa, terus kakak bisanya sampai mana nih. Iya. Nah tapi juga bagian melatih tadi itu kan kita karena lagi proses adaptasi pada anak, namanya juga anak ya, kita dulu juga mungkin pernah mengalami seringkali ada rasa berat tadi seperti yang Dr. Asep bilang. Betul. Dalam mengajarkan puasa pada anak, kita bisa mengalihkan misalnya gitu ya, mengulur waktu. Salah satu cara efektif adalah dengan bermain gitu. Ya, misalnya salah satu yang paling alami ya pada anak itu adalah dengan bermain. Gitu. Jadi misalnya apa yang dia suka gitu ya, itu permainan. Tentu ini lagi-lagi dulu kita pernah bicara soal gadget ya, ini kita kalau bisa malah jadi momentumnya Ramadan ini minimal gadget kalau bisa, tapi balik ke permainan yang lebih bisa real ya mereka mainkan. Nah, jadi menyibukkan mereka, mengalihkan mereka dengan aktivitas yang mereka sukai itu bisa menjadi salah satu sarana mengulur gitu ya. Kemudian memotivasi tadi, ayo kakak kalau mau coba gitu ya. Bisa tahan, misalnya kalau anaknya belum mengerti jam, kita lihat aja dari jarum panjangnya. Jarum panjangnya menunjuk ke angka berapa ya gitu. Oke, pada saat misalnya kita mau targetin 30 menit, ke angka 3 sama 0 adik mau coba gitu. Nah terus sambil disibukkan dengan kegiatan yang menyenangkan gitu. Nah itu salah satu jadi dialihkan gitu Teh ya. Pengalihan, betul. Pengalihan, betul Dok. Ya, itu bisa dicoba gitu ya. Ya, baik. Bahkan menyiapkan makan buka puasa bersama itu kadang-kadang menjadi insentif tuh, reward yang ditunggu oleh anak. Nanti ada yang mau iftarnya apa nih, mau buka puasanya apa gitu. Ada yang mau nyobain ke sekarang gitu ya? Oh enggak ya. Baik, alhamdulillah. Jadi bagaimanapun juga perlu berlatih. Kita coba ke Dokter Adit. Nah, kadang-kadang ada nih Kang Dokter Adit, ada yang kekhawatiran dari orang tua. Apakah dengan dipaksakan dalam tanda kutip ya berlatih seperti ini, apakah ini akan berpengaruh nih terhadap kesehatan anaknya begitu ya? Atau terhadap misalnya daya tahan tubuh anaknya? Kira-kira bagaimana Dokter Adit menyikapi hal ini? Kalau yang jadi gini Dok, gimana caranya awalnya nih biar misalnya si anaknya itu bisa bertahan lebih lama untuk berpuasa. Nah itu ada tekniknya Dok, tekniknya itu pada saat sahur anak itu diberikan makanan dengan indeks glikemik yang rendah. Jadi pemecahan si gulanya itu lebih lama. Jadi ngerasa kenyangnya itu lebih lama Dok. Jadi usaha kita itu makanya pada saat beda menu pada saat sahur dan berbuka. Pada saat berbuka kita kan harus dikasih yang indeks glikemik tinggi yang cepat memecah gula sehingga rasa cepat menghilangkan rasa laparnya. Sedangkan untuk yang pada saat sahur berikan menu yang memiliki indeks Jadi indeks glikemik itu, punten Dokter Adit saya salah sedikit ya. Jadi glikemik indeks itu teman-teman semua, seberapa lama makanan yang dikonsumsi itu dirubah menjadi glukosa. Makin tinggi glikemik indeks, maka kalau diibaratkan ya makin mudah jadi untuk menjadi gula ya Dokter Adit gitu ya. Makin rendah glikemik indeks, maka makin lama makanan tersebut akan dirubah menjadi glukosa. Contoh misalnya nasi, itu glikemik indeksnya rendah. Contoh misalnya gula pasir, glikemik indeksnya itu sangat tinggi begitu ya. Betul Dokter Adit, nggak kebalik?
Oh, jadi misalnya dikasih gandum, roti, kacang hijau, ubi pada saat sahur, atau misalnya pisang, buah-buahannya, kemudian lemak juga bisa dok. Nah, Iya, iya. sehingga anak itu akan merasa kenyangnya lebih lama. Betul. Nah, namun pada saat misalnya anak kembalikan lagi dok ke usianya, makanya saya menyarankan untuk mulai berpuasa itu ketika anak sudah bisa membedakan mana yang boleh, mana yang tidak, mana yang benar, mana yang tidak. Jadi iya, dia iya. sudah bisa nalarnya tuh, istilahnya nalarnya tuh sudah berjalan. Jadi sehingga yang ini dia tahu ini udah nggak boleh, kemudian pada saat berbuka puasa ketika dipaksakan untuk berpuasa untuk lanjut berpuasa tentu akan berpengaruh ke Iya. keadaan psikologis anaknya. Yang ada nanti anaknya malah besoknya pada saat sahur mungkin dia akan trauma, tidak mau puasa lagi karena Nah, takut itu dipaksa betul untuk, Dokter Adit. takut dipaksa Iya, untuk iya, 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 aku nggak mau puasa Iya. nanti kalau udah puasa dipaksa buat bukanya sampai jam berapa mungkin mereka kan belum ngerti jam kayak tadi Iya. dokter Asep bilang kan, kenapa 5 menit lama padahal masih terang di luar. Iya, iya, iya. Gitu. Jadi sebaiknya tidak untuk tergantung dari usianya, tapi tentu kalau misalnya anaknya sudah seperti SD kelas 5, kelas 6 gitu, tentu harusnya sudah bisa dikondisikan untuk bisa Iya, berpuasa iya, sampai azan maghrib. Iya. Jadi kalau misalnya mulai puasa sih sebenarnya bisa dari usia 4-5 tahun dok. Nanti Iya. karena sudah mulai bisa membedakan ini boleh, ini tidak, ini benar, ini salah, ini Baik. tidak, sehingga tapi tentu bertahap. Kalau misalnya sudah tidak bisa sebaiknya jangan dipaksakan. Iya. Seperti itu dok. Baik, ini menarik sekali Bapak Ibu tuh. Jadi kalau misalnya untuk berbuka betul dengan kolak Pak ya. Tapi nanti kalau sahur anak jangan dikasih kolak, jangan dikasih misalnya permen, jangan dikasih sirup yang manis karena itu Iya. akan membuat cepat lapar ya Pak. Ini juga sama. Bagi bapaknya juga kayak gitu juga kan Dokter Adit ya. Jadi Oh iya dok, sama aja dok. jadi diharapkan pembelajaran pada anak itu bagaimana yang menyenangkan diantaranya dengan keterampilan kita nih ya Pak Bu. Mana ibu-ibunya mana? Oh di atas Bu. Jadi kalau anak-anak sahur pas makan sahur jangan dikasih kolak ya Bu ya. Jangan dikasih permen ya Bu ya, jangan dikasih sirup ya. Nanti dikasih sirupnya. Nanti kalau dikasih sirupnya makan yang manisnya pas buka ya. Termasuk ini juga pembelajaran juga bagi sahabat-sahabat para seniornya begitu ya. Baik. Ada yang disampaikan lagi Dokter Adit? Maka silakan. Ya dok, sekalian saya share untuk yang tadi dok mengenai yang mencukupi kebutuhan gizi saat Alhamdulillah. puasa. Baik. Silakan Dokter Adit. Ya dok, tadi kan yang pertama yaitu persiapan makanan dan minuman yang tepat untuk sahur dan berbuka. Jadi itu kunci pentingnya dok. Jadi pada saat sahur komponen gizi lengkap dan seimbang. Jadi kita maunya pada saat puasa yang namanya anak kan sedang tumbuh dan berkembang dok. Iya. Kalau ibu-ibu kan yang namanya anak kan kadang suka gini, naikin berat badan tuh selalu menjadi concern buat anak-anak, mau misalnya anak SD, anak TK gitu. Ya Allah kenapa anakku badannya selalu kecil gitu, selalu jadi concern, selalu jadi perhatian dari anak-anak. Nah kadang bahkan ada beberapa orang tua yang rada berat untuk anaknya berpuasa karena takut berat badannya turun. Nah itu juga gitu. Jadi, betul. Itu juga iya, jadi ketakutan malahan Dokter Adit. sampai ada yang kayak gitu karena mereka mungkin ya dari sekitar ya dok ya, misalnya dari orang-orang sekitar, kenapa ini kecil anaknya, mungkin karena kan pasti kepikiran kalau misalnya orang tua tuh. Nah makanya kita sebagai orang tua harus berstrategi bagaimana caranya walaupun anak kita nanti menjalani puasa tapi kecukupan gizinya itu tetap gitu. Makanya kita pada saat puasa harus dipikirkan mengenai komposisi pada saat makanan, baik itu pada saat berbuka maupun sahur, yaitu kecukupan dari karbohidrat, protein, lemak, vitamin dan mineralnya, sehingga nanti gitu pada saat selesai berpuasa itu berat badan anak nggak turun gitu. Jadi banyakin misalnya makanan yang mengandung lemak, banyak, soalnya kebanyakan nih dok pada saat buka yang ada menunya rata-rata karbo lagi, sehingga jadi kolak jeung gorengan rata-rata kan gitu ya. Iya, dok, betul nggak betul. jeung mie goreng
Iya, cenah Ya, tuh. jadi sahur aja banyaknya sama mie goreng, mie instan gitu. Iya. Jadi Jadi itu kan diatur, indeks Pak. glikemiknya Jadi buka mie goreng, sahur mie rebus. bukan mie goreng. Tatakan Rebus. ya. Jadi Iya, 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 ya betul, memang betul. orang tuanya itu harus berstrategi, Dok, bagaimana caranya biar berat badan anaknya itu tetap. Jadi usahakan gitu. Kalau misalnya pada bayi atau empasi itu istilahnya menu lengkap, Dok. Jadi jangan kebanyakan karbohidrat, jangan kebanyakan misalnya jangan kebanyakan yang minuman-minuman manis, makanan manis. Biasanya karena yang namanya anak itu, atau samalah anak sama dewasa itu sama, ada yang namanya lapar mata gitu. Jadi pada saat jam 4, jam 5 itu semuanya dikumpulin, semuanya yang manis-manis gitu, yang belanjaan ibunya yang itu yang apa, yang kolak, kemudian ada Yang ketawa ini ada pengalaman cendol. semua ya. Iya, semuanya dikumpulin, tapi rata-rata yang dikumpulin itu bentuknya itu karbohidrat yang dia dan mengandung indeks glikemik tinggi. Anaknya cepat kenyang, cepat penuh, full. Sedangkan kita tahu yang namanya lambung anak itu tidak sebesar lambung orang dewasa. Dia sudah diisi sama Anaknya kolak kenyang, setengah. tapi secara hitungan gizi kurang gitu ya. Nggak jadi daging, Dok. Kenyang tapi nggak jadi daging, jadinya kebuang lagi. Jadi itulah yang bikin anak pada saat lulus puasa atau pada saat lebaran yang ada malah ngurusin, berat badannya ngecilin karena yang Jadi masa ibunya berhasil menjadi pengurus begitu ya. Mengurus. iya mengurus, tapi kan kalau menguruskan badan anak mah jadinya pikiran, Dok. Kalau menguruskan badan sendiri mah mungkin pada seneng gitu. Kalau ibu-ibu kan suka pada seneng, Dok. Ya alhamdulillah ngurusin nih selama puasa. Tapi kalau misalnya anak-anak kan aduh kok kenapa Jadi jadi ibu-ibu boleh ngurusin suami, tapi jangan ngurusin anak ya. kecuali kalau misalnya anaknya udah obesitas, udah overweight, ya mungkin itu pengecualian ya, Dok. Jadi usahakan gitu. Yang namanya anak pasti lapar mata, Dok. Jam 4, jam 5 tuh semua yang makanan itu sudah dikumpulin. Jadi bisa-bisanya kita membatasi pada saat berbuka itu, dibatasi untuk makanan yang berbuka yang indeks glikemik tinggi yang bikin kenyang, tapi hanya lewat, nggak jadi daging. Gitu. Jadi berarti masalah ilmu untuk mengatur gizi ya ibu ya bapak ya. iya, Dok, betul, Dok. Ya silakan Dokter Adit. Aduh jadi rame ini di masjid Dokter Adit. Padahal ngosip Dok, mie jadi jeng mie dari deh. saya sih yang mengenai kecukupan gizi sudah cukup, Dok. Ya. Baik. Mudah-mudahan ini ya Baik. dipahami. Baik. Jadi ibu bapak semua jangan lupa nih. Jadi jangan sampai ngurusin anak ya. Jadi ngurusin anak itu kan misalnya membuat anak kurus begitu ya. Urusinlah suami, urusinlah ibu-ibunya baik. Jadi kalau kita perhatikan ya, jadi tidak ada kekhawatiran anak itu menjadi turun berat badannya ya jika nih syaratnya, jika kita bisa menghitung kecukupan gizi anak ya Pak ya. Jadi mulai nanti kita akan coba, jadi ketantang Dokter Adit, kita akan coba membuat kajian bagaimana menyajikan menu saum Pak ya, setuju? Iya, ibu-ibu yang di MKTV gimana? Yang di medsos? Ya, jadi jangan sampai Mungkin nanti undangan selanjutnya nutrisionis ya, Dok ya. ya siap. Kita undang kali ya. Ya. Baik. Ya, atau dokter ahli gizi klinik mungkin tuh. Ya, betul. Ahli gizi klinik nanti kita coba undang teman saya Dokter Gaga dari Unpad ya. Mantap, Dok. Baik. Ibu bapak semua, alhamdulillah ilmunya banyak sekali tuh. Dari mulai tadi rumus 3B. 3B apa Pak? Berkenalan. Kemudian B yang kedua, bertahap. B yang ketiga, berlatih. Kok ingat ya? 3B, alhamdulillah. Nah kemudian yakin bahwa kecukupan kalori, kecukupan gizi pada anak bisa terpenuhi jika kita bisa menyajikannya dengan hitungan yang benar. Kemudian ada perbedaan nih, perbedaan menu untuk berbuka dan menu untuk bersahur Pak ya. Ya, jadi gunakanlah yang glikemik indeks rendah seperti karbohidrat kompleks. Karbohidrat kompleks itu apa Pak? Ada kompleks perumahan, kompleks pertanian, bukan Pak ya?
karbohidrat kompleks seperti misal umbi-umbian, kemudian nasi, kemudian Pak, kemudian lagi ya boleh sama ya umbi-umbian juga. Dihindari makanan kalau sahur itu yang karbohidrat simpel atau glycemic index tinggi begitu ya. Baik. Kita buka pertanyaan Teh Diana, kemudian Dr. Adit. Ada yang ditanyakan? Ibu Bapak silakan. 1, 2, 3. Ya, mangga silakan. Mangga silakan. Gimana? Mangga nanti saya wakili. Kadi teu naon tah? Mangga. Sebutkan nama, alamat, nomor HP, nomor sepatu. Oke, bismillah. Izin bertanya gitu ya. Jadi gini dok, karakter anak itu kadang-kadang manipulatif gitu ya. Kita menganggap anak itu kuat gitu, padahal tapi anak itu sudah merengek gitu, yang tadi. Gitu. Jadi sikap apa yang harus kita lakukan ketika anak seperti itu? Jadi merengeknya itu jadi senjata. Jadi ketika mereka jam sekian itu pasti merengek gitu. Pengalaman maksudnya? Iya. Pengalaman jadi anak dulu. Jadi gitu. Jadi sikap apa nih yang harus kita lakukan gitu ya sebagai orang tua gitu. Ketika anak seperti itu, justru merengeknya itu jadi senjata. Padahal kita menganggapnya masih kuat nih anaknya gitu. Baik. Ya terima kasih. Ini sering terjadi nih Teh Diana. Jadi kalau misalnya nggak dikabulin permintaannya nangis begitu ya. Orang tuanya lama-lama nggak tega juga ya. Gitu. Gimana nih tipsnya Teh Diana? Mangga silakan Teh Diana. Oke, suaranya udah masuk ya dok ya? Jelas. Ya. Ini cuma suara saya aja yang kecil. Sering dialami ya oleh banyak kayak bunda. Tadi menarik nih yang ditanyakan oleh bapak ya tadi yang bertanya bahwa kadang anaknya manipulatif gitu. Jadi sudah tahu senjatanya untuk orang tuanya kalau merengek udah pasti tuh di jam-jamnya dikenali. Nah ini sebenarnya poin penting sekali lagi kenapa tadi kita bilangnya mengenali. Orang tua sebenarnya saya yakin adalah ahli terbaik dalam mengenali anaknya, termasuk tadi pola kebiasaannya. Nah, ketika kita tahu sudah menjadi tadi ya jam-jam tertentu dia biasa senjatanya merengek gitu. Maka orang tua kalau itu bilang senjata, orang tua harus punya amunisi senjata yang jauh lebih banyak. Nah, amunisinya Pak, tuh. Amunisinya harus lebih banyak. Nah, caranya adalah gini, mengantisipasi sebelum itu. Jadi biasanya anak-anak itu ketika dia merengek atau merajuk, itu kan satu mungkin tadi sudah merasakan kalau tadi dari ayah yang menanyakan sebenarnya masih bisa kuat gitu ya. Nah, itu juga perlu dilihat tuh secara ilmu tadi Dr. Adit banyak menambahkan poin penting. Jadi apakah memang kadang-kadang ini kita melihatnya karena kita pengen dia puasanya berhasil, karena anak saudara juga berhasil, tapi ternyata memang mungkin dari ilmu dari sisi kesehatannya ternyata anaknya masih belum siap gitu misalnya ya. Kesehatan fisiknya atau misalnya kecukupan makannya. Jadi kadang-kadang dehidrasi juga ya. Itu yang nanti perlu Baik. Tapi tadi balik antisipasinya itu kita udah mengenali kalau ternyata sebelum jam 4 dia tuh biasanya ngerengeknya jam 4:30, jam 5 tuh mau 1 jam sebelum beduk gitu ya. Nah sebelum itu tadi tuh dialihkan kalau anak ini masih kecil kita bisa ajak dia sibuk dengan sesuatu yang dia sukai. Iya diajak makan kuaci gitu teh ya biar nggak kerasa gitu ya. Betul. Jadi paralel gitu ya antara memotivasi tapi dengan tadi kan belajar itu harus dialami sehingga adaptasi bahwa dia ternyata aku bisa tuh tahan sedikit lapar, aku bisa tahan haus itu tubuhnya yang mengaminkan betul. Adaptasinya dari diri dia sendiri gitu. Jadi paralel berjalan. Baik. Nah jadi harus bisa mengantisipasi gitu, punya amunisi, kenali waktunya gitu ya sehingga sebelum itu kejadian kita sudah siap senjatanya gitu. Ibaratnya sudah menghadirkan hal yang membuat anak bisa minim merengek. Mungkin demikian dok, mudah-mudahan membantu. Baik, jadi kalau anak punya senjata, orang tua punya amunisi, ya gitu ya. Baik, kita juga perlu melakukan penilaian objektif Bapak Ibu semua. Contoh begini,
anak sudah jelas ketika makan sahurnya ternyata kecukupan kalorinya itu kurang, misalnya gitu ya. Nah, minumnya juga ternyata misalnya setengah dari porsi yang seharusnya. Itu juga harus jadi memori tuh, Bu, Pak. Jadi catatan bagi anak pada hari itu. Jadi kalau misalnya anak misalnya ngadat jam 12 ketika dia itu tidak sahur, nah itu harusnya ada diskresi, Pak ya, supaya sahur itu yang menyehatkan, menyenangkan begitu ya. Baik, waktunya sudah jam 6. Alhamdulillah Ibu Bapak semua, semoga apa yang dikaji pada pagi hari ini mendapatkan keberkahan bagi para pemberi materinya. Mudah-mudahan bagi para pendengarnya juga ini menjadi pembelajaran yang sangat berharga. Jadikanlah belajar saum pada anak itu saum yang menyenangkan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah. Waduh, bagi para narasumber, hatur nuhun Dokter Adit. Halo. Ya, hatur nuhun tadi. Mana ada apa jadi